kembali lagi di Student Ambassador Talks episode 3. Aku Rihan Rahma Aulia Martono, Student Ambassador Bunda Pasogit Mengajar, sebagai moderator pada acara kali ini dengan topik mengukir prestasi di era pandemi. Nah, sebelum aku ngenalin siapa nih speaker kita, aku bakal kenalin dulu apa itu Bona Pasogit Mengajar. Nah, Bona Pasogit Mengajar merupakan wadah ataupun media untuk membagikan informasi khususnya untuk mahasiswa dan siswa SMA dengan harapan dapat mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk tidak takut bermimpi. Nah, lalu siapa nih speaker kita kali ini? Nah, speaker kita kali ini tuh ada Nurul Intan. Nah, dia tuh merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pasundan. Sekarang udah jalan semester 3. Dia juga merupakan salah satu ajudan milenial gubernur 2021 dan salah satu Icon Gen Smart 2020. Nah, sebelum lebih lanjut kenalan sama speaker kita, aku mau minta buat kalian jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn Bona Pasogit Mengajar di @bonapasogitmengajar, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bona Pasogit Mengajar karena bakal banyak info yang bermanfaat buat kalian. Nah, karena aku udah cukup memperkenalkan speaker kita tadi dan Bona Pasogit Mengajar itu sendiri, aku mau ngajak kalian untuk kenal lebih lanjut dengan speaker kita. Halo, selamat siang Intan. Halo, siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini gimana nih awal? Alhamdulillah baik, Intan. Nah, kali ini aku mau ngajak ngobrol-ngobrol nih mengenai tentang mengukir prestasi di era pandemi. Tapi sebelumnya itu aku mau minta Intan dong buat memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan Krisnayanti. Boleh dipanggil Intan aja. Sekarang menjadi mahasiswa Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Ya udah mungkin segitu aja kali ya. Baik. Ini terus juga kan aku lihat dari profil Intan itu di era pandemi banyak banget ya prestasinya. Cuman satu tapi bener-bener banyak. Apalagi kan di masa pandemi ini ruang gerak kita tuh terbatas banget. Ya, betul. Ya kan, bener banget. Nah udah gitu juga segala kegiatan dilaksanakan secara daring. Pasti ada fase di mana kita kelelahan untuk melakukan video conference atau mengikuti kegiatan lain, kayaknya udah deh waktunya dipakai istirahat nih. Tapi Intan sendiri tuh gak henti-hentinya mengukir prestasi. Nah, apa sih yang melatar belakangi Intan untuk sampai di posisi sekarang? Oke, mungkin kalau misalnya dibilang latar belakang buat ikut segala prestasi ataupun organisasi atau apapun itu, mungkin balik lagi ke pribadi saya nih, emang orangnya dari dulu nggak bisa diem gitu, pengen nyoba hal baru, pengen ikutan kegiatan-kegiatan baru gitu. Dan justru di pandemi ini justru harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Seperti yang kita ketahui, kita lebih banyak di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan benar-benar di rumah justru harus dimanfaatkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada juga gitu kan. Sekarang apa-apa tuh serba daring kan ya gitu. Nah, dan tentunya nih kita sebagai generasi muda, milenial, tentunya harus buat terobosan baru juga gitu kan ya. Dan ya seperti itu sih ya, mungkin. Baik. Jadi emang kita sebagai generasi milenial harus memanfaatkan waktu, apalagi dengan kita di rumah aja tuh kita bahkan bisa ikut ini, ikut itu dalam satu waktu juga kan. Iya, apalagi pandemi kan maksudnya kita lebih banyak ngulik di rumah juga kali ya gitu kan. Kita lebih banyak ngulik media sosial ataupun teknologi lainnya gitu. Kayak gitu. Itu malah jadi pandemi itu suatu keuntungan juga kan ya buat ada milenial. manfaatnya. Nah, terus juga aku lihat Intan ini tuh sebagai salah satu ajudan gubernur Jawa Barat 2021. Nah, kalau boleh tahu, kan aku masih asing nih ya sama ajudan milenial, itu tuh apa sih job desk-nya tuh? Kayak mungkin sebelumnya aku jelasin dulu kali ya. Ini sebenarnya ajudan milenial di sini tuh Jabar Future Leaders ini itu berbeda dengan ajudan Bapak yang sebenarnya gitu, yang mungkin tugasnya lebih berat gitu. Kalau ajudan milenial ini kita hanya bertugas 1 minggu full di karantina kayak gitu, dan tugas ini ya tentunya sama-sama juga mendampingi Bapak gitu, ketika Bapak ada jadwal atau kegiatan kemana kita ikut serta gitu, kita harus tahu nih kira-kira jadwal Bapak nih berikutnya apa, dan acara Bapak nih berikutnya apa gitu. Seperti itu sih mungkin yang membedakannya
kayak gitu. Dan kebetulan yang Jabar Future Leaders angkatan saya ini belum dapat penugasan offline nih, jadi kita tuh masih kayak nerima materi online setiap minggunya tuh rutin gitu, setiap hari Jumat ada materi-materi gitu, dan sambil nunggu bootcampnya, jadi kita juga belum terjun langsung ke penugasannya sih kayak gitu, karena lagi PPKM juga kan ya gitu sekarang. Nah, terus juga aku lihat ini kan berarti ajudan milenial tuh di ranah pemerintah lah ya. Nah terus Intan juga ikut Icon Gen Smart, terus tutor inspiratif, itu ranahnya dari ranah yang berbeda, benar-benar berbeda. Gimana cara Intan menyesuaikan diri sih dengan segala macam kompetisi yang Intan ikutin yang beda-beda banget nih? Menyesuaikan diri tuh kayaknya lebih gimana ya, beradaptasi mungkin lebih sulit juga sebenarnya ya awal-awal tuh, karena ya kalau dipikir-pikir gitu, saya juga ikut lomba atau ikut organisasi semuanya beda-beda gitu, yang dari pemerintahan, yang dari sosial, dari pendidikan, bahkan sampai ke lingkungan yang membahas tentang remaja gitu, semua benar-benar beda di luar lingkup yang saya kuasai gitu. Maksudnya kan saya dari dulu kan tujuannya kalau ikut organisasi tuh pengennya tuh seni gitu, nyanyi gitu. Tapi makin sini makin pengen nyoba hal baru yang belum dicoba gitu. Dan untuk menyesuaikan diri sih sebenarnya ya itu tergantung diri kita sendiri ya. Kita bergabung dengan orang-orang baru, kita ketemu lagi dengan orang-orang baru. Mungkin kitanya harus bisa, kalau kata orang sih kayak bunglon ya, kita tahu tempat berarti ini tuh harus kayak gini, ini tuh harus kayak gitu. Lebih ke menyesuaikan dirinya aja sih. Iya sih bener banget. Nah terus dari ranah yang berbeda-beda ini, terus juga belum lagi tugas utama Intan sebagai mahasiswi nih ya, ini jadi pertanyaan banyak orang sih, gimana cara Intan untuk membagi waktu nih? Susah banget kan ya? Oke, kalau bagi waktu nih ya sebenarnya, kalau dulu sama sekarang mungkin lebih gampang sekarang, karena kalau sekarang kan apa-apa serba daring ya, serba online gitu. Kalau dulu sangat sulit sih, apalagi dulu tuh sekolah kan SMA, jadi dari pagi sekolah, sore langsung kegiatan ekskul, malam langsung rapat segala macam. Kalau sekarang mungkin membelah dirinya agak lebih gampang gitu. Kayak contohnya gitu, kayak kemarin aja misalnya yang satu laptop dipakai Zoom ini, yang satu HP dipakai rapat ini gitu. Lebih gampang buat menyesuaikan itu gitu. Dan untuk ngebagi waktunya mungkin yang tetap poin utama kita pasti prioritas utama itu pasti pendidikan ya. Sekolah dulu, kuliah dulu gitu. Kalau misalnya kuliah sudah terpenuhi atau ya waktu tersebut sudah disesuaikan, baru kita ikut dalam kegiatan organisasi atau apapun itu. Jadi tetap yang prioritas utama itu sekolah dulu, pendidikan dulu gitu, kayak gitu sih. Penting tugas utama tuh udah selesai, baru kita tambah lagi gitu yang lain ya. Benar. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas perihal waktu, membagi waktu. Nah gimana cara Intan untuk membagi pikiran Intan nih? Ini tuh yang lebih sulit loh. Ya benar. Kadang kita juga gimana untuk ngikutin sebuah organisasi ataupun kegiatan gitu juga harus disesuaikan sama mood kita kan ya. Kadang ya gak bisa kita pungkiri, kita manusia, sama-sama ya ada waktu sedih, ada waktu mungkin lagi kesel segala macam, tapi harus tetap profesional gitu kan, ngikutin kegiatan ya mau gak mau gitu. Apalagi kalau pikiran kita lagi banyak pikiran lah ya, setidaknya ya mungkin ya harus bersikap profesional aja sih gitu. Kalau menurut aku, dimana kita sedang melaksanakan kegiatan atau apapun itu, ya harus tetap dibagi pikirannya dengan sebaik mungkin, karena dan ngatur mood juga sih menurut aku penting ya. Kalau kita mau ikut dalam suatu event atau apa, pastikan dulu mood kita tuh baik gitu, pikiran kita juga fokus gitu sama apa yang akan kita lakukan gitu. Karena ngaruh sih menurut aku gitu. Iya, karena kalau misalnya mood kita jelek tuh nanti kita malah menyebarkan energi negatif. Iya, ya bener banget. Ya? Iya, bener banget. Nah, terus nih, aku mau nanya, selama pandemi ini kan Intan udah mengikuti banyak sekali kompetisi. Nah, lalu tahapan mana sih yang paling sulit, yang menurut Intan kayak, aduh ini aku yang nggak bisa deh, aku bisa nggak ya? Kalau boleh tahu nih.
Kalau dari semua kompetisi sebenarnya karena beda-beda ya pengalamannya dan beda-beda dulu mungkin offline sekarang online gitu. Cuman yang paling berkesan sih saat ini mungkin ya kalau kita tadi ngebahas tentang ajudan milenial kayaknya itu sih ya. Karena dari awal sampai akhir itu seleksinya benar-benar online dan yang awalnya kita harus ngumpulin esai, ngumpulin video vlog gitu terus setelah kita lulus dari tes administrasi tersebut ada tes wawancaranya gitu ada tes fisiknya dan itu dilaksanakan pas bulan puasa gitu lumayan menantang menurut aku dan nggak tahu kenapa ya mungkin setiap aku ngikutin kompetisi atau apapun pasti ada hal apesnya gitu sebelum sebelum bisa menang atau bisa lolos atau apapun itu kayak misalnya apesnya tuh kayak lagi seleksi lagi wawancara dan kita lagi ngobrol sama orang yang mungkin bisa dibilang ya dari disporanya gitu ya tiba-tiba mati lampu gitu kan itu kan di luar kemampuan kita ya maksudnya itu padahal lagi proses seleksi gitu dan ya udah sih kayak gitu aja sih mungkin yang paling berkesannya gitu sampai ditanya lah kenapa kok bisa mati lampu segala macam kan kita juga nggak tahu gitu ya mungkin itu sih karena serba online-nya itu sih kalau yang itu online terus juga tiba-tiba tes fisik lagi bulan puasa. Iya itu bulan puasa juga 15 menit disuruh lari, disuruh sit up, disuruh push up. Terus pulangnya langsung kuliah. Benar-benar itu kunang-kunang sih aku langsung. Iya, kebayang ya. Apalagi kita kan posisinya lagi puasa juga kan. Lagi puasa. Jadi ya mau nggak mau ya gimana lagi gitu kan. Iya, terus untungnya nih, walaupun banyak banget hal lintang dimulai dari mati lampu dadakan, terus tiba-tiba tes fisik lagi bulan Ramadan, ada kuliah juga. Tapi kalau rezeki nggak kemana ya, seenggaknya Intan udah kasih yang terbaik untuk seleksi itu kan. Benar-benar. Karena ya kita nggak tahu ya apa yang udah kita lakukan, maksudnya lakuin aja semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Mau urusan menang atau kalah atau apapun ya udah diatur kok sama Allah sama Tuhan gitu. Kayak gitu sih. Bener banget. Nah terus tentunya nih di balik setiap persiapan yang udah maksimal, pastinya ada perencanaan nih di sebelum-sebelumnya. Apa sih yang perencanaan apa yang Intan lakukan untuk kompetisi yang wajib ya? Aduh, aku tuh kalau mau kompetisi harus begini, harus begini, harus begini nih. Oke, sebenarnya nih aku nggak punya benar-benar yang hal yang serius sih, yang kayak misalnya harus kayak gini, harus kayak gitu sih. Cuman siapin mental, siapin fisik juga gitu. Ketika kita mau ikut suatu program atau suatu kegiatan, pastiin dulu memang mental kita juga udah siap gitu. Jangan setengah-setengah, jangan karena ngikutin orang atau misalnya karena pengen hits gitu kan ada ya yang kayak gitu misalnya nanti nggak fokus sama tujuannya gitu dan kayak gitu sih menurut aku. Oke, ngomongin kesiapan mental. Mental tuh kan yang paling utama nih. Kalau misalnya mental kita aja udah kayak rada keganggu tuh kadang fisik juga malah ikut kan ya. Capek gitu ya. Ya, betul banget. Gimana sih cara Intan untuk menyiapkan mental kayak oke, aku bisa, aku mau jalan ini. Oke, prinsip aku adalah mulai aja dulu gitu. Mau kita nanti gimana, mau apapun itu, mulai aja dulu gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya nanti tuh di jalan tuh kayak gimana, rintangannya seperti apa, hasilnya kayak gimana. Yang penting kita udah mau nyoba, udah mau mulai gitu. Dan untuk nyiapin mental yang seperti itu tadi, ya mungkin karena kalau dari saya pribadi sih saya udah menerima banyak kegagalannya jadi di samping keberhasilan tuh pasti kegagalan itu berkali-kali lipat lebih banyak jadi otomatis nggak tahu kenapa udah siap aja gitu kayak misalnya mau lolos atau enggak mau nanti kayak gimana ya udah gitu udah oh ini kan udah pengalaman juga maksudnya udah pengalaman kalah gitu udah pengalaman gagal gitu jadi ya udah siap aja gitu mental kayak gitu sih. Iya sih, lagian juga kalau misalnya kita nggak coba dulu, nanti akhirnya kita nyesel kan karena nggak coba. Ya, makanya dari itu. Coba aja dulu gitu kan. Kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu kan. Iya sih. Nah, terus juga ngomongin kegagalan. Pasti kan setiap di balik keberhasilan tuh pasti ada yang namanya lelah, gagal, segala macem. Nah, itu tuh dengan kegagalan malah mental kita jauh lebih kuat ya. Iya, benar banget. Cara Intan sendiri nih, bangkit dari kegagalan gimana sih? Cara aku buat bangkit dari kegagalan. Mungkin yang pertama tadi itu ya mungkin ya karena mental aku sendiri udah kebentuk jadi udah
ya udah gitu, udah siap gitu mau apapun hasilnya nanti gitu. Dan yang kedua mungkin dari mindset ya, dari pola pikir ya. Kalau pikiran kita stuck di situ gitu, maksudnya kayak nggak, ini udah nggak bakal bisa, nggak ada lagi kesempatan, nggak ada lagi peluang, itu susah menurut aku. Tapi kalau mindset kita, harus bisa, pokoknya nanti lagi, pokoknya harus belajar nih dari kesalahan ini gitu. Terus kayak, kalau nggak bangkit sekarang, kapan lagi gitu kan? Orang-orang nih masih butuh kita, misalnya gitu. Orang-orang masih pengen lihat kita aktivitas lagi gitu. Dari situ sih menurut aku mindset juga gitu yang paling penting gitu. Karena mindset itu mempengaruhi kita ke depan ya. Iya, benar. Karena kalau mindset kita stuck di situ, terus negatif thinking terus, itu menghambat juga gitu ke proses kita gitu. Iya, bener banget. Nah, terus nih, dari sekian banyak pengalaman, dari mulai duta genre, tutor inspiratif, ajudan milenial gubernur, mana sih pengalaman yang paling berkesan nih buat Intan? Apa ya, aduh, kalau ngomongin pengalaman, kayaknya di setiap organisasi ataupun di setiap kegiatannya tuh pasti ada pengalaman tersendiri gitu ya. Cuman kalau misalnya ngomongin yang dulu-dulu, ada satu pengalaman yang benar-benar berkesan, mungkin dari Pusaka Bandung ya, Paduan Suara Kabupaten Bandung. Jadi dulu tuh di SMA aku tuh ada beberapa orang yang dilanjutkan untuk ke Paduan Suara Kabupaten Bandung. Saya termasuk salah satunya aku gitu. Di situ kita harus ngadain, di kabupaten itu harus ngadain program sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini tuh otomatis anggota Padus itu kayak berebut, SMA ini ya, SMA ini ya, SMA ini. Nah kan otomatis nih aku sendiri punya ambisi, enak ya kayaknya ini Pusaka Bandung bisa datang ke SMA aku gitu, SMA Margahayu gitu kan ya. Dari situ muncullah buat gimana ya caranya nih biar Pusaka Bandung bisa dapet ke SMA Margahayu. Di mana aturan Margahayu waktu itu SMA aku ketat banget, harus ada proposal segala macem, terus kayak sound system harus ini, dan banyak banget peraturannya. Di situ udah ditolak, berkali-kali ditolak, udah sampai ke Wakasek segala macam, udah baik-baik ditolak. Dan di situ teman-teman aku juga udah pada kayaknya nggak bisa deh kita ngadain sosialisasi di SMA kita sendiri gitu. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa nih, mungkin karena pikiran nekat aku kayak, ya udah coba lagi aja gitu. Akhirnya bisa tuh sosialisasi, dapat persetujuan dari Wakaseknya, karena kitanya juga mintanya dengan baik-baik dan segala macam. Akhirnya terlaksanalah di situ. Pusaka Bandung datang ke SMA kita sendiri dengan hasil jerih payah kita sendiri buat ngedatengin tim satu Padus ke SMA kita buat waktu itu upacara apa ya, peringatan kemerdekaan atau apa gitu, aku lupa, pokoknya itu hari besar juga gitu. Dan di situ diapresiasi sama kepala sekolah kita, sama Wakasek dan guru-guru lainnya, bahwa ini penampilannya keren banget, bisa ngundang tim Kabupaten Bandung nih ke SMA kita gitu. Dari situ sih mungkin pengalaman berharga sih dari pengalaman-pengalaman lainnya, karena kerasa banget itu capeknya, nangisnya, kayak udah pasrah banget, tapi coba lagi ternyata bisa gitu. Dan pokoknya itu nggak kasih kesempatan diri untuk menyerah kali ya. Iya benar, dicoba lagi, diulang lagi gitu. Sebenarnya banyak sih kalau ngomongin tentang pengalaman gitu, yang ya dari yang sedih, dari yang seneng, macem-macem gitu. Iya sih. Nah, apalagi nih, pastinya teman-teman juga pengen tahu apa sih kiat-kiat tertentu atau tips and trick untuk kita berada di posisi sekarang ini nih, walaupun kayak pandemi, walaupun A, B, C, harus kuliah, harus ini, tapi tetap masih bisa mengukir prestasi nih. Oke, kiat-kiat tersendiri sih menurut aku yang penting adalah kita bisa konsisten dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Ketika kita udah ngelakuin hal sesuatu, kita mulai aja dulu tadi gitu, ya udah kita jalani dan tanggung jawab apa yang udah kita pilih, karena gak semua orang dapat kesempatan yang sama, gak semua orang dapat peluang yang sama. Kita udah dikasih kesempatan, udah dikasih banyak peluang, harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin tips dan trik lainnya adalah ya berusaha dan berdoa yang setengah-setengah gitu untuk ikut suatu hal, itu nggak bakal terlaksana dengan lancar mungkin ya. Dan setelah ada niat yang baik atau niat yang udah bulat nih, kira-kira kita usahanya dengan cara
ya mungkin mengikuti serangkaian prosesnya, atau kita ikutin acaranya kayak gimana nih. Dan jangan lupa juga berdoa gitu, karena apapun yang kita lakuin, apapun yang kita pilih, semata-mata cuman Tuhan kita, cuman Allah gitu yang bisa ngasih izinnya gitu. Percuma kan kalau kita juga udah capek-capean, banting tulang segala macem, kalau doa kita nggak maksimal juga ya harus balance gitu, harus imbang gitu. Kan segala sesuatu tuh benar-benar harus seimbang ya, antara usaha dan doa, dan Ya, hasilnya pun maksimal kan. bener banget. Nah, karena tadi udah ngomongin kiat, tips, dan trik nih. Apa ya hal apa yang benar-benar harus diperhatikan oleh para milenial agar tetap dapat mengukir prestasi di era pandemi? Ya mungkin kalau di era pandemi sebenarnya yang harus diperhatikan sih fokus sama apa yang pengen kita jalanin dan tujuannya itu apa gitu ya, karena di era pandemi ini mau nggak mau kita dituntut untuk melek teknologi, untuk menyesuaikan diri gitu kan. Pasti susah ya menyesuaikan diri sekarang gitu ya, awal-awal mungkin kaget gitu, serba daring, semuanya serba daring gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kalau kita mau berprestasi atau kita mau aktif ya dari diri kita sendirinya dulu gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Mungkin kalau yang dulunya kita nunggu informasi dari temen gitu, terus kayak kita nunggu informasi dari sekolah nih offline, kita lah sekarang yang harus nyari-nyari gitu. Karena aku pun sekarang nih semenjak pandemi terbiasa sebelum tidur, kalau misalnya aku nggak bisa tidur, aku pasti selalu ngecek Instagram atau ngecek web. Di situ aku searching informasi lomba atau informasi event atau informasi beasiswa selalu. Dan kalau udah dapet aku screenshot gitu satu-satu. Jadi biar terekam gitu. Jadi dari situ juga jadi terbiasa gitu. Setiap hari tuh sekarang nyari-nyari ngecek sendiri, karena harus dari kita yang sendiri sih kayak gitu. Jadi masa-masa pandemi itu kita harus inisiatif sendiri, harus aktif, harus bisa mampu beradaptasi juga ya ternyata. Ya, dari diri kita yang sendiri juga gitu kan. Nah, baik nih. Sebagai penutup, mungkin ada nggak sih yang mau Intan sampaikan untuk para teman-teman semua nih? Mungkin kalau apa yang mau aku sampaikan sih, tetap semangat ya buat teman-teman semuanya yang lagi menempuh pendidikan, yang lagi menempuh karir, atau apapun itu, tetap semangat karena di masa pandemi seperti ini banyak banget rintangannya gitu. Mungkin ya seperti itu sih, tetap semangat aja dan semoga konsisten sama apa yang udah kita pilih juga gitu, kayak gitu. Baik tuh teman-teman, perlu dicatat ya apa yang udah Intan sampaikan, untuk perlu konsisten, perlu semangat, perlu mau coba, nggak kasih kesempatan diri untuk nyerah. Nah, aku mau terima kasih banyak buat Intan karena udah mau sharing pengalamannya, membagi waktu karena waktu itu mahal banget ya. Terus juga semangat juga buat terus berprestasi, dan makasih juga untuk ilmu yang bermanfaatnya. Oke, mungkin bisa ini gak say thanks juga gak aku nih kira-kira? Boleh banget, boleh. Oke, aku mau banyak juga nih ngucapin terima kasih buat kakak-kakak dari Bunda Pasogit Mengajar, buat moderator kita yang udah ngejalanin acaranya kece banget nih Aul nih. Terus buat ya dari tim juga terima kasih atas waktunya juga gitu. Semoga ini teman-teman nih wajib banget di follow Instagramnya, diikutin terus kegiatannya, karena komunitas atau organisasi ini benar-benar nyiapin banget wadah untuk para generasi muda buat sharing juga gitu, buat nyari informasi tentang perkuliahan juga, karena kayak gitu. Terima kasih banyak nih gitu. Sama-sama. Nah, makanya teman-teman tuh Kak Intan udah coba kasih tahu untuk follow juga ya, follow Instagram, ikutin Twitter, LinkedIn, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Bunda Pasogit Mengajar ya, di sini nih, jangan lupa ya like dan subscribe. Mungkin segitu dulu, sekian dari kami, bye bye.